kita kembali lagi di sesi konseling kita yang kedua. Nah, di sesi konseling kita yang kedua, Ibu mau, mungkin sebelum mulai konseling, kita bisa berdoa dulu. Riris, boleh mimpin doa, Riris? Ya. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan Riris dan Ibu Fira di sini ya Tuhan. Tuhan, itu juga semoga konseling pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, Riris. Terima kasih atas doanya, semoga konseling kita lancar hingga ke depannya. Riris, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kelihatannya cantik banget abis dance ya? Iya. Jadi keren banget Ibu ngeliat dance-nya. Oke. Riris, Iya. gimana tugasnya minggu lalu? Journalingnya? Oke, itu aman sampai saat ini. Oke. Apakah itu ada kemajuan atau ada manfaat yang Riris dapatkan? Ada, tapi maksudnya sedikit-sedikit ya. Jadi aku sama mama, jadi aku udah mengerti apa maunya mama, jadi saling satu sama lain membackup. Kalau kalau mama nggak suka ini berarti aku nggak boleh lakuin gitu. Jadi aku juga semakin mengerti gimana caranya kayak ngeberesin sesuatu mungkin bagi mama belum cukup, cuman ya memang itu adanya, jadi kan aku harus mungkin lebih rapi lagi dari sebelumnya gitu kan. Good. Berarti dia sudah aware sebenarnya apa yang mau ke depannya, dan menurut Ibu sebenarnya hubungan Riris dan Mama hanya kurang berkomunikasi aja dan kurang lebih mengerti satu sama lain aja. Tapi karena Riris udah mau mencoba untuk lebih paham, lebih mengerti dan mengalah, ya ujung-ujungnya nanti akan baik-baik aja. Ya, oke Riris. Gimana? Ada permasalahan apa yang mau Riris sampaikan di sesi konseling kedua ini? Sebenarnya lebih banyak dari masa lalu kali ya. Banyak kan sakitnya tuh di masa lalu. Oke. Apa Riris yang buat sakit di masa lalu? Dulu waktu SD kan emang maksudnya nggak seburuk sekarang ya. Dulu dari kelas 5 nilai aku tuh selalu rendah, terus kan namanya dulu tuh sebenarnya rambut aku ngembang ini enggak. Jadi maksudnya aku dulu tuh pede banget gitu, pede mampus gitu ya. Jadi aku potong pendek. Nah, ujungnya ngembang kan. Aku ketemu. Terus dari yang aku tahu sih ya, kan kita kan ada namanya yang geng-gengan. Nah, kebetulan aku sama teman aku ini udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri. Jadi aku bisa saling cerita tentang keluarga sama lain tuh yang udah aku anggap kakak kandung aku sendiri. Nah itu aku sama aku sebutnya kakak aja lah ya. Aku sama kakak aku sama ada 2 teman cowok aku, ya udah sekedar teman aja, kita kalau cerita istirahat bareng gitu ya, kita nggak malu satu sama lain, kita udah deket gitu. Nah, the best friend banget gitu. Terus ada satu geng yang memang tuh membernya lumayan banyak. Nah diomongin karena masalah badan sampai ke rambut muka, terus tentang bakat, terutama bakat. Kayak aku bilang kan di sesi pertama non akademik, aku lebih suka non akademik, sampai sekarang aku ngembangin itu. Aku ngembangin non akademik. Memang dari SD aku udah ikut nari, tapi dulu tuh sempat diomongin sama mereka gitu kan, cuma kayak kan sih narinya kayak kaku gitu. Maka dari situ aku belajar sama kakak aku gimana cara nari yang benar, karena kakak aku dia ikut sanggar kan. Nah dulu tuh si gengnya ini tuh karena bermasalah, jadi mereka tuh kayak punya 2 muka ya. Mereka tuh 2 muka orangnya. Kalau mereka lagi berantem sama geng mereka ke geng kita. Jadi mereka begitu. Kalau lagi marahan mereka ke geng kita, tapi kalau mereka udah selesai marahannya mereka balik lagi. Kayak gitulah polanya. Iya, gitu polanya. Pola bertemannya. Terus dulu aku pernah nyesal karena kenapa aku harus terlahir seperti ini gitu. Kenapa aku harus terlahir kayak
kenapa rambutnya harus ngembang, kenapa nggak bisa kayak dulu lagi. Sebenarnya kalau dibanding sama sekarang mungkin udah lebih membaik karena aku sekarang juga udah rambut kayak udah mulai perawatan, muka badan segala macam. Karena itu kan dari sekarang udah bisa dibentuk lah ya. Karena nggak mungkin selamanya kita nggak berubah gitu-gitu aja. Dari aku terakhir ke SD aku belum awal kelas 7 aku terakhir ke situ kan belum banyak perubahan. Tapi setelah aku datang beberapa kali lagi mereka kaget sendiri terus kenapa kok kayak berubah banget padahal dulu kayak ya maaf ya Bu ya kan kayak kalau orang emang udah berubah tapi masih diingat lagi masa lalu kan masih sakit gitu diingat ya. Nah padahal dulu kan kayak jelek gitu kayak jelek terus juga kayak kumal gitu gitu lah intinya. Apa namanya badan apa sih dulu kan aku tipenya orangnya tuh yang sering makan gitu ya udah makan masih gerak nggak kayak sekarang gitu kan kayak karena kan udah ada ekskul sekarang banyak segala macam. Mungkin kalau dulu aku masih kurang jadi dulu aku masalahnya juga di badan jadi apa namanya teman-teman aku waktu perpisahan mereka tuh nggak mau digabung sama geng aku. Mereka nggak mau jadi maksudnya apa ya mereka milih-milih maksudnya kayak badannya bagus aja gitu dan itu tuh kayak ya udah nggak apa-apa aku bangun sama kakakku sendiri maksudnya ada teman lain yang bisa aku tuh aku bangunnya sendiri kan kayak gitu aku nari sendiri aku pede aja kan ya udah walaupun ujung-ujungnya kan kayak masih aja deket gitu kan kayak dulu waktu SD tuh aku sering insecure sama temen aku yang kayak udah rambut badan bagus muka bagus itu insecure para insecurity. Terus di SMP juga ada ini ibu tahu kejadian seperti apa? Saat ini yang terjadi di kelas aku sendiri yang namanya teman kan baru teman ya bukan sahabat teman. Kalau teman kan ya belum dekat banget belum akrab kayak sahabat gitu kan tapi dia menganggapnya itu mungkin biasa aja tapi bagi aku ya itu menyakitkan. Aduh spoiler gak apa namanya ya apa? Stefanus. Kenapa? Stefanus itu apa ya dia tuh lebih aware tentang kulit. Kenapa? Apa yang dia bilang tentang kulit? Hitam. Dong, nangis. Apa? Iya maksudnya kan ya dia juga pernah bilang kayak tentang Chandra. Jadi kan aku sama Chandra kan gak beda jauh tapi kalau aku sebenarnya nggak hitam banget kuning langsat gitu kan. Kalau di tempat tertutup pasti jadi warm gitu kan tapi kalau tempat terbuka tuh kayak ya gitu namanya juga kan perbedaan kulit gitu ya. Terus Stefanus ini lebih sering ngajakin kayak gitu kan terus ya apa namanya orang mana yang ini aku nanya dulu kayak ibu nih ya orang mana yang kalau keringatan keteknya nggak basah pasti ada yang enggak ada yang ya tapi tergantung badannya. Kalau orangnya si rajin pakai parfum lain-lain pasti nggak bakal bau tapi cuma basah aja. Nah itu terjadi sama aku tapi aku nggak yang kayak bau gitu nggak. Nah terus setiap pramuka dia pasti selalu bilang kayak gitu ya di setiap bahasa sama. Ada lagi deh hal yang menyakitkan? Paling itu sih saat ini ya di dalam ya masih kayak ya udah sih teman-teman yang lain tahu ya udah mereka cuma kayak ya udah diem aja kan yang penting nggak bau udah itu aja yang penting nggak bau. Kalau itu mengganggu pandangan kalian ya udah ya karena ya udah lah tinggal kayak alihin aja nih misalnya aku di depan kalian di hadap-hadapan gitu kan kalau kalian nggak bisa ngeliat ke depan lihat ke samping dan itu terjadi sama aku. Terus tapi giliran aku balas balik ke Stefanus itu kayak aku kan nggak bawa fisik emang bukan kayak hitam lo ini lo Cina lo gitu enggak kayak aku cuma bilang jelek gitu aku bilang ngatain yang lain-lain aku mau jelek gitu
Nah terus kalau udah apa ya, dia tuh terlalu berlebihan gitu gimana. Jedai aku 2 kali patah sama dia. Dia apain? Dilempar. Oke. 2 kali patah. Terus namanya jedai kan, kalau jedai kan langsung kayak nggak ada ikatan namanya, dia langsung keluar gitu aja. Dia langsung lepas, terus dia ambil. Kadang dia lempar, kadang kalau dilempar ke aku, dia kan apa ya, bukan yang ngasih kayak biasa, malah dilempar gitu ke orang kan, kayak nggak gampang gitu kan. Nggak gampang aku beli jedai itu, aku sebisa mungkin aku rawat barang yang dikasih ke aku gitu kan. Kebetulan jedai yang aku pakai saat itu tuh paling spesial. Oke. Terus dirasakan salah dia. Tuh jedainya dari apa namanya, dari saudara aku, keluarga aku, udah sekarang udah jadi almarhum. Oh. Terus dirasakan gitu aja. Ya dia sempat sih minta maaf, tapi ya udah maafin, tapi terulang lagi. Gak apa-apa, Riz, nangis dulu, Riz. Mungkin susah kali ya buat kita ya menerima semua. Nah, aku kayak ya semua orang bisa digituin ya. Iya. Dan semua orang gak berhak gitu. Terus selain rambut apa memang kan ada yang putih gitu kan. Emang dulu tuh nggak ada, tapi emang gara-gara obat gitu loh. Jadi beberapa tahun lalu apa namanya, aku kan pulang kampung, terus keluarga aku tuh ya ada yang kayak kebetulan gitu kan, terus peditok ini ngomong lah kalau sekarang, terus ada putih ya, jadinya kayak uban kayak Ya kan ngaruh obat lah. iya, jadi kan kayak ya udah kayak teman-teman yang lain nggak apa-apa, kayak Messi ini bilang paling cuma nenek ini nggak apa-apa bilang ya. Kalau Stefanus tuh kayak apa ya, biasanya kan udah ngepalain dia juga nanti. Oke, dia ngomong apa biasanya? Iya kayak apa ya, dia bilang ya aku nggak bisa menyimpulkan, nggak bakal bilang nama uban disimpan gitu, kayak ya udah kayak masalah buat lo lah, sama gua bukan rambut lo. Nah terus kan kayak kalau orang lain kan ya udahlah biasa aja, ya udah tahu kan, orang udah tahu ya udah biasa kan, udah tahu ini. Tapi kalau Stefanus tuh apa ya, lebih ke kayak udah tahu itu kayak nggak enak didengar, tapi tetap aja kayak gitu kan. Paling itu aja sih, barang kesayangan sih, udah itu doang. Oke, Ibu ngerti. Thank you Riris udah bercerita panjang lebar tentang pengalaman di masa lalu yang menyakitkan. Yang Ibu tangkap dari cerita Riris, mungkin Riris sedih aja, sakit hati aja sama apa yang dilakukan orang-orang yang menyakiti Riris di masa lalu. Tapi Riris, yang Ibu mention dari zaman Riris SD sampai sekarang, Riris sadar gak sih Riris tuh punya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk diri Riris. Contoh tadi Riris bilang, Riris dulu abis makan gak gerak, tapi sekarang karena banyak ekskul, badan Riris jadi lebih bagus sekarang. Terus Riris juga mulai perawatan, Riris mulai segala hal yang terbaik untuk diri Riris agar Riris lebih percaya diri. Itu suatu usaha untuk menghargai diri Riris sendiri, untuk menghargai diri kamu sendiri. Dan itu patut diapresiasi Riris, karena berubah menjadi lebih baik untuk diri sendiri itu nggak mudah prosesnya, ya kan? Dulu contoh, dulu ibu juga pernah gendut banget waktu SMA, yang total gendut, terus habis itu pakai rok juga nggak nyaman karena lebar banget gitu. Terus habis itu ya karena pas lulus SMA libur terus workout gini badannya udah mulai berkurang, berat badannya udah mulai berkurang, terus orang lain yang ngeliat juga jadi beda. Tapi ingat, kita nggak perlu untuk selalu memuaskan apa yang orang lain inginkan, karena yang ibu mention dari apa yang Riris cerita, Riris itu udah cantik,
pintar nari. Terus Riris juga berani ibu lihat karena Riris pesilat. Terus masalah kulit, setiap orang punya kulit yang beda-beda. Skin type orang beda-beda, teksturnya aja beda-beda. Nah, yang ibu maksud adalah Riris nggak perlu ngedengerin apa yang Stefanus omong. Karena apa yang Stefanus omong tuh adalah sebuah hal yang cuma bikin sakit doang. Impact ke Riris tuh sebenarnya iya sakit hati karena omongan dia aja. Tapi sebenarnya Riris tuh udah cukup banget. Udah cantik, berani, dan segala hal. Riris, sekarang ibu mau tanya, apa sih kelebihan-kelebihan yang Riris sadari dari diri Riris? Apa ya? Mungkin kayak tadi ya, bisa nari, bisa silat. Misalnya jarang orang yang bisa orang pesilat kan kaku ya, kaku. Tapi kalau aku nggak, karena aku juga ikut nari, jadi aku bisa memposturkan diri aku, bisa bahasa itunya lebih lentur lah, lentur. Ya. Terus nggak semua orang bisa ini main alat musik, sama mungkin orang kan kalau misalnya di di rumah ya, ya di rumah gitu kan nggak semua orang yang namanya anak itu punya hobi masak, apalagi masak untuk keluarga. Nah aku biasanya ngelakuin itu, kadang aku kayak minta ke mama untuk beli bahan-bahan nanti biar aku aja masak. Kalau aku lagi dapat resep baru mungkin aku bisa masak. Eksperimen lah ya. Apalagi Riris, secara physically yang Riris tuh ternyata suka banget sama diri Riris sendiri. Apa yang buat Riris tuh kayaknya jatuh cinta sama diri Riris sendiri? Kalau rambut ngembang itu kan, ini rambut ngembang ya. Rambut ngembang itu nggak selalu dia kayak ngembang banget kayak singa, nggak terlalu. Nah, wavy hair kan ngembang. Iya, itu nggak selalu bikin aku insecure, karena tiap kali aku kayak rapiin apa segala macam, terus aku baca ternyata bagus ya, ternyata bagus kan. Terus aku coba jeda karena biar dia kebentuk kan. Iya. Kebetulan jeda aku rusak. Oke, nggak apa-apa, nanti ibu yang beliin. Udah dirusakin sama Stefanus, nanti ibu yang ganti. Walaupun ibu nggak bisa mengembalikan orang. Nggak apa-apa. Yang penting ya setidaknya Riris nggak sedih lagi. Oke, jangan takut. Oke Riris, tadi sebenarnya Riris udah memberikan banyak banget kelebihan Riris dari apa yang orang lain bilang, dari apa kekurangan yang Riris punya yang orang lain bilang. Jago masak, jago silat, jago nari, berani, cantik, punya wavy hair, terus abis itu senyum manis, terus abis itu disukain Chandra. Ada. Iya, akan lebih banyak kelebihan yang Riris punya daripada kalau kekurangan yang orang lain bilang. Riris, orang lain tuh pasti akan selalu melihat sisi kurang dari diri kita sampai kapanpun, mau di dunia sekolah, di pekerjaan, segala hal pasti orang lain melihat dari sisi keburukan kita. Sekarang Riris, ibu tanya, misal kalau besok Riris semester baru nih masuk ke kelas, Stefanus udah nggak kayak gitu lagi. Stefanus tuh udah jadi wise, jadi baik, jadi bijak lah dalam berbicara, dalam aku kalau misalnya Stefanus semester 2 ini jadi lebih baik lagi, mungkin kayak aku seneng, aku udah gak perlu cemas lagi tentang diri aku sendiri gitu kan. Kayak mungkin ya mungkin dia asal ngetuk kayak gitu kan, kayak itu tadi yang kayak sebelum aku bilang ke ibu kalau misalnya dia berbicara dia langsung berbicara tanpa berpikir dahulu ya gitu. Jadi ya mungkin aku udah gak bakal cemas lagi.
terus apa namanya yang bakal aku berikan pada Stefanus itu reward. Jadi kayak ternyata dia udah bisa mengontrol dirinya untuk berbicara pada orang lain, jadi tidak belak-belakan gitu. Oke. Wow. Dari yang dibully, tapi kamu ngasih reward kalau misalnya dia berubah. Itu suatu hal yang mulia sekali, Riris, menurut ibu. Sebenarnya itu bagus untuk menghargai perubahan orang lain atau progres orang lain. Tapi Riz, itu nggak mudah loh sebenarnya untuk berpikir seperti itu. Tapi Riris punya pikiran itu, and it's good. Itu bagus banget. Karena aku mungkin kalau sekarang aku orang yang gak jadi pemaaf. Apa yang kamu lakukan untuk membuat kamu lebih pede kalau misalnya lebih pede atau lebih berani di depan orang yang ngejudge kamu? Karena kan sekarang kamu udah lebih berubah nih, jauh lebih baik. Apa yang biasanya kamu lakukan? Sebenarnya aku tuh nggak perlu membuktikan kepada orang. Aku nggak perlu membuktikan, tapi aku hanya dengan perilaku aku sendiri. Jadi apa? Mungkin bagi dia aku masih kurang, tapi bagi orang lain aku kan udah lumayan. Yeah. Terus juga peningkatan aku kayak misal aja nih ya Bu, misal Stefanus belum ada reward dari lomba dari mana-mana gitu kan. Sedangkan aku udah punya itu semua, aku udah ke Jurnas, udah daerah, terus juga udah pernah saat ini sih nasional sih hampir, tapi gagal. Iya, gagal waktu itu. Nah terus kayak kan nggak semua orang tuh dari non akademik itu bisa ya. Jadi kayak lihat nih gue udah punya sesuatu nih, lo kayak jangan cuma ngomong doang di depan gue, kayak cuma ngejekin segala macam. Kayak sebenarnya ada dua sisi. Kadang di satu sisi akunya orangnya insecurean, tapi satu sisinya lagi aku mau membuktikan. Tapi aku tidak membuktikan dengan kata-kata, mungkin ya perilaku aku aja yang berubah. Oke. Tapi sebenarnya ibu mention itu sebagai progres atau perubahan atau peningkatan yang Riris lakukan untuk membayar atau membalas orang yang pernah menjatuhkan atau menyakiti kita. Karena sebenarnya balas dendam yang paling baik kan adalah dengan cara ya seperti apa yang tadi ibu bilang, bahwa balas dendam terbaik adalah kita mau berubah jauh lebih baik dari apa yang dia bicarakan. Bukan berarti kita mau memenuhi ekspektasinya orang lain, tapi ya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, Riz, ini kan berarti masalah insecure atau masalah kepercayaan diri. Tadi ibu lupa nanya skala. Berapa sih, Riz? Nih, ini anggaplah ini belum terjadi konseling. Dari 1 sampai 10, Riz, berapa tingkat insecure Riz tadi sebelum Riz cerita? Oke, tadi kan ibu pas awal-awal lupa ngasih skala. Nah, anggaplah ini belum terjadi sesi konseling. Ibu mau nanya, Riz kan tadi mau cerita tentang insecure lah. Dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat kepercayaan diri Riris sebelum memulai konseling ini? Sebelum mulai konseling juga udah belum percaya diri sih, yang mau nari mau dance di kelasnya. Kepercayaan diri aku tuh di tengah-tengah, jadi antara 6 atau 7. 6 sampai 7. Iya, tapi setelah mendapat juara itu aku jadi mungkin udah naik banget moodnya, karena wow, kayak keren aja, kayak ternyata penilaian guru-guru beda-beda. Sedangkan yang kita lihat tuh kawan-kawan kita kayak wah bagus banget segala macam, apalagi yang kelas 7 tadi lucu. Ternyata atas bantuan Bapak Albertus Rahardian itu kita mendapat nilai yang lumayan besar. Jadi ya sudah mulai terbangun lagi, jadi ya nggak insecure banget lah ya. Oke. Jadi berapa? Kalau sekarang sih mungkin udah naik lah ya ke, kalau setengah-setengah 9,5 ya. Wah, tinggi juga dong. Iya lumayan. Oke. Karena
tadi Riris sudah membuktikan bahwa dengan nari Riris jauh lebih percaya diri kan, karena Riris menang. Jadi orang lain tuh menghargai apa usaha dan apa yang Riris tampilkan. Oke, it's good. Ibu bangga sama kenaikan kepercayaan diri yang Riris alami. Riz, ini kan gak mudah ya. Jadi orang insecure kan gak mudah. Pasti serba salah, ngerasa kurang gitu. Oke, ibu ngerti. Kalau misalnya nih Riris besok bangun pagi, tapi Riris besok udah gak ngerasa insecure lagi. Riris udah ngerasa, udah confident, udah percaya diri bahwa saya cukup dengan diri saya, atau saya akan jauh lebih baik dari kemarin. Apa yang Riris rasakan? Happy Umi. Happy. Selain itu? Karena apa ya, bisa dibilang aku tuh jauh lebih senang ternyata, kayak wow, kayak apalagi baru-baru apa namanya, kayak rambut baru styling dan segala macam, atau malamnya habis maskeran dan segala macam, kayak ih bagus banget. Kayak kadang ngaca pagi-pagi bare face tuh nggak seburuk itu, nggak semuanya tuh orang ya penuh aib bare face itu, kadang ya ada aja ya kayak gitu kan ya. Jadi mungkin ya kadang lebih happy aja gitu kan, karena lihat perubahan dari diri sendiri ya. Maksudnya setelah yang aku lalui banyak ini, panjang kali lebar ini, itu ternyata aku bisa sampai di titik mana aku merasa cukup buat aku sendiri, buat orang lain ya. Jadi mungkin nggak semua omongan orang harus kita ikutin, dan nggak semuanya tuh kita harus merubah ya. Maksudnya kayak omongan orang itu jangan diikutin terus ya, kayak percayalah diri sendiri gitu. Lebih percaya sama diri sendiri, dan semua hal yang Riris lakukan udah perlahan berproses dengan baik, karena Riris sudah merasa lebih confident, lebih merasa percaya diri. Ngaca bare face, walaupun bare face juga udah enggak kok, gue cantik-cantik aja walaupun bare face. Iya. Oke, yang ibu tangkap berarti dari apa yang Riris sampaikan tadi, sebenarnya secara nggak langsung Riris udah mulai menyadari apa kemampuan Riris, apa kelebihan Riris, dan apa yang Riris bisa tapi orang lain nggak bisa. Itu banyak banget loh Riris. Bisa masak, bisa silat, terus berani, nari, segala macam. Apakah omongan Stefanus masih begitu berdampak buat Riris? Mungkin di bagian paling dalam, dalam hati mungkin masih ada. Karena nggak semudah itu melupakan namanya suatu masalah yang walaupun itu hal kecil, tapi itu bisa membuat ya diri kita mungkin goyah lagi lah. Betul. Dari percaya diri jadi betul. Ibu ngerti banget susahnya memaafkan hal-hal yang menyakitkan kita. Tapi dari yang tadi kita lakukan, Riris sudah harus menyadari bahwa Riris punya Riris punya kelebihan dari apa yang Stefanus punya, dan Riris harus bersyukur atas hal itu. Jadi kalau misalnya Stefanus ngomong kayak gitu lagi, berlaku seperti itu lagi, ya walaupun itu menyakitkan, anggap aja angin lalu. Karena kita nggak akan pernah maju ke depan kalau dengerin omongan yang menyakitkan kita. Dan Riris harus percaya bahwa Riris cukup, Riris cantik, Riris baik, Riris jadi anak yang pintar di non akademik maupun akademik. Riris juga pintar nari, punya banyak hal, punya banyak kemampuan atau kelebihan yang Riris punya. Oke Riris, ada nggak yang mau Riris sampaikan lagi? enggak sih, tapi ya paling cukup buat teman-teman yang di luar mungkin ya, jangan, kalau ngomong jangan asal bicara, karena nggak semua orang bisa menerima itu. Apalagi sekarang di kalangan remaja kan banyak yang namanya membuli. Bahkan sebelum kita naik ke tahap SMA aja itu mungkin sudah terjadi namanya pembulian. Nah, aku harap sih itu nggak terjadi lagi pada diri aku mungkin nanti mau SMA, karena dikit lagi mau kelas 9. Oke, itu aja. Amin. Semoga apa yang Riris mau tuju atau Riris capai
bisa berlangsung dengan baik, dengan efektif. Riz, mungkin di sesi konseling kita selanjutnya Ibu mau ngajak Riris untuk menguatkan diri Riris. Karena sebenarnya apapun yang Riris udah punya sekarang itu udah lebih dari cukup. Jadi Ibu mau ngajak Riris untuk lebih sadar bahwa ya, Riris ini udah cukup. Riris berhak untuk bahagia, Riris tidak berhak untuk direndahkan sama orang lain dan lain sebagainya. Ibu mau ngajak Riris nanti untuk lebih kuat sebagai individu yang berani untuk say no kepada orang yang body shaming. Oke? Mungkin kita akan berproses di sesi konseling kita yang ketiga. Terima kasih udah berproses juga di sesi konseling yang kedua. Mungkin Ibu izin merangkum bahwa di proses konseling yang kedua ini Riris udah bercerita banyak tentang trauma atau kejadian tidak mengenakan di masa lalu yang orang lain lakukan kepada Riris, dan Ibu minta maaf kalau itu terjadi sama Riris karena gak ada orang yang berhak untuk direndahkan, dijelek-jelekin, gak ada. Dan Ibu mau bilang bahwa you are enough, kamu udah lebih dari cukup sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia. Terus kembangkan apa yang kamu punya, yang kemampuan yang kamu punya, silat, nari, segala macam yang Riris mau kembangkan. Karena biar jadi perempuan yang hebat untuk diri sendiri. Oke? Itu aja mungkin Riris yang bisa kita lakukan di sesi konseling kita yang kedua ini. Mungkin tadi di awal Riris udah bercerita banyak, dan ada nggak sih yang mungkin bukan ada nggak sih, lebih ke Ibu mau terima kasih karena Riris udah mau terbuka sama Ibu, mau sepenuhnya cerita tentang pengalaman yang tidak mengenakan. Itu nggak mudah karena pasti mengorek luka lagi. Dan itu pasti menyakitkan. Ibu minta maaf kalau Riris tadi sempat sedih. Terima kasih Riris atas waktunya dan udah kooperatif cerita. Ada yang mau Riris tanyakan dari sesi konseling kita? Oke. Yang kedua, mungkin Ibu mau ngasih tugas. Karena kan yang minggu lalu itu kan tentang hubungan sama mama. Kalau sekarang kan lebih ke tentang pribadi Riris, tentang insecurity. Riris, Ibu mau ngasih tugas ke Riris. Riris itu mulai besok setiap pagi nih berangkat sekolah gitu. Riris berangkat sekolah, ngaca, pegang semua muka, baju, benerin sambil bilang, saya cantik, saya baik, saya luar biasa. Tolong itu lakukan selama seminggu ke depan sampai akhirnya nanti kita ketemu di sesi konseling kita yang ketiga. Itu jadi afirmasi positif setiap hari. Pokoknya setiap ngaca ya, biar Riris lebih mendapatkan afirmasi baik daripada afirmasi negatif dari orang lain. Oke. Itu aja Riris yang bisa Ibu sampaikan di sesi konseling kita yang kedua. Ada yang mau Riris tanyakan tentang tugas? Nggak ada, udah jelas? Oke. Mungkin sesi konseling kita akan berakhir. Terima kasih. Semoga pulangnya hati-hati dan selamat sampai tujuan. Boleh belum? Makasih ya Riris udah cerita sama Ibu. Oke, hati-hati ya. Bye-bye.